Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Perkenalkan, nama saya Cindy Aulia Sukandi. Saya dari Fakultas Psikologi. Selamat datang di video ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang keterampilan berbicara dalam konteks formal. Keterampilan berbicara adalah salah satu kompetensi komunikasi yang sangat penting, terutama ketika kita berada dalam situasi yang memerlukan kejelasan, kredibilitas, dan profesionalisme. Keterampilan berbicara yang baik sangat diperlukan dalam berbagai situasi formal seperti presentasi, rapat bisnis, pidato, atau bahkan dalam percakapan sehari-hari yang melibatkan pihak-pihak profesional. Keterampilan berbicara formal memiliki peran yang sangat penting dalam dunia profesional. Dalam situasi formal, cara kita berbicara tidak hanya mencerminkan pengetahuan dan pemahaman kita, tetapi juga menunjukkan sikap kita terhadap lawan bicara atau situasi yang ada. Misalnya, dalam rapat kerja, cara kita menyampaikan pendapat atau ide harus jelas dan terstruktur agar dapat diterima dengan baik oleh audiens dan rekan kerja. Selain itu, berbicara formal juga memengaruhi citra diri kita sebagai individu yang profesional. Dengan berbicara secara teratur, lugas, dan sopan, kita dapat memperlihatkan bahwa kita serius dan kompeten dalam bidang yang kita tekuni. Ada beberapa ciri khas dalam berbicara formal yang membedakannya dengan berbicara dalam konteks yang lebih santai atau informal. Berikut beberapa ciri-ciri utama berbicara formal. Yang pertama, penggunaan bahasa yang tepat dan sopan. Dalam situasi formal, kita cenderung menghindari penggunaan slang atau kata-kata yang tidak baku. Pilihan kata harus sesuai dengan konteks dan harus memperhatikan kesopanan serta formalitas. Yang kedua, struktur kalimat yang jelas. Dalam berbicara formal, kalimat harus disusun dengan rapi dan logis agar pesan yang disampaikan mudah dipahami oleh audiens. Ini berarti kita harus menghindari kalimat yang terlalu panjang atau ambigu. Yang ketiga, penggunaan nada yang tepat. Meskipun kita berbicara dalam konteks formal, nada suara harus tetap ramah dan percaya diri. Hindari nada suara yang terlalu keras atau terlalu lemah, karena ini bisa mengurangi kesan profesional. Yang keempat, kepatuhan terhadap etika berbicara. Dalam berbicara formal, sangat penting untuk menghormati lawan bicara. Ini bisa berupa penggunaan sapaan yang sesuai, mendengarkan dengan penuh perhatian, dan tidak memotong pembicaraan orang lain. Sekarang, mari kita bahas beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk meningkatkan keterampilan berbicara formal. Yang pertama, ada latihan berbicara. Berlatih berbicara di depan cermin atau dengan teman bisa membantu kita merasa lebih nyaman dan percaya diri. Ini juga bisa memperbaiki cara kita menyusun kata-kata dan memastikan bahwa kita dapat berbicara dengan jelas dan tepat. Yang kedua, menambah wawasan. Membaca buku atau artikel yang berhubungan dengan topik yang sering kita bicarakan dalam konteks
formal bisa membantu kita meningkatkan kosakata dan pemahaman tentang topik tersebut. Semakin banyak wawasan yang kita miliki, semakin mudah untuk berbicara dengan lancar dalam konteks formal. Yang ketiga, mendengarkan pembicara lain. Mendengarkan bagaimana orang lain berbicara dalam konteks formal dapat memberikan kita referensi atau inspirasi tentang bagaimana cara berbicara yang baik. Ini bisa mencakup mengikuti seminar, presentasi, atau pidato profesional. Yang keempat, mengatur waktu berbicara. Dalam situasi formal, penting untuk berbicara dengan efektif dan tidak berbicara terlalu panjang atau terburu-buru. Usahakan untuk menyampaikan pesan dengan tepat dan sesuai dengan waktu yang tersedia. Presentasi formal adalah salah satu bentuk komunikasi yang memerlukan keterampilan berbicara yang tinggi. Berikut adalah beberapa tips yang bisa membantu kita dalam melakukan keterampilan berbicara formal. Yang pertama, siapkan materi yang baik. Rencanakan apa yang akan disampaikan dan buatlah poin-poin utama agar tidak terlupakan. Materi yang terstruktur akan memudahkan kita dalam berbicara dengan jelas. Yang kedua, gunakan alat bantu. Dalam presentasi, alat bantu visual seperti slide PowerPoint atau grafik bisa membantu memperjelas pesan yang disampaikan. Pastikan alat bantu ini tidak mengalihkan perhatian, tetapi justru memperkuat apa yang akan kita sampaikan. Yang ketiga, kontrol perasaan dan tubuh. Penting untuk menjaga sikap tubuh yang percaya diri dan menjaga emosi tetap terkendali. Jangan biarkan rasa gugup mengganggu kelancaran presentasi. Yang keempat, perhatikan audiens. Selama presentasi, sesekali lihatlah audiens untuk memastikan bahwa mereka mengikuti apa yang kita sampaikan. Jika diperlukan, sesuaikan cara bicara kita agar lebih mudah dipahami. Jadi, kesimpulannya, berbicara dalam konteks formal sangat penting dalam dunia profesional dan sosial. Dengan menguasai cara berbicara yang jelas, tepat, dan sopan, kita dapat meningkatkan kemampuan komunikasi kita dan membuat kesan positif dalam berbagai situasi. Untuk menguasai keterampilan berbicara formal, latihan yang konsisten dan penguasaan materi adalah kunci utamanya. Jangan ragu untuk berlatih dan belajar agar komunikasi kita lebih efektif, terstruktur, dan mencerminkan profesionalisme kita. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga bermanfaat bagi Anda semua. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.